emas, saham, properti, kripto. Selama ini kita berpikir aset-aset itulah yang menjadi incaran orang-orang terkaya di dunia. Tapi bagaimana jika gua bilang ada sebuah aset lain yang nilainya akan melampaui itu semua? Aset yang tidak bisa kita cetak, tidak bisa kita ciptakan, tapi kita semua butuh untuk bertahan hidup. Ya, aset itu adalah air. Kedengarannya aneh kan? Tapi di balik layar, para miliarder global, bahkan konglomerat tanah air mulai berlomba-lomba menguasai sumber air. Kalau kalian perhatiin, terutama beberapa tahun terakhir, makin banyak bermunculan merek air mineral dalam kemasan di Indonesia, yang di belakangnya terdapat nama konglomerat-konglomerat besar. Negara-negara adidaya sedang berlomba dalam sebuah permainan senyap, yaitu mengamankan sumber daya air bersih. Mereka menyebutnya emas biru, dan sejak tahun 2020, air bahkan sudah resmi diperdagangkan di bursa berjangka Wall Street, layaknya minyak mentah. Pertanyaannya, apa yang mereka ketahui dan tidak kita ketahui? Nah, di video zona kita bercerita kali ini, gue ajak kawan-kawan zona kita untuk bahas tentang mengapa air bisa sangat penting bagi kehidupan dan diincar oleh para miliarder dunia. Untuk memahami cara berpikir mengapa para miliarder ini begitu terobsesi dengan air, kita harus melihat sebuah kenyataan pahit yang sering kita abaikan, yaitu planet kita sedang kehausan. Faktanya mengerikan. PBB melaporkan hampir 700 orang bisa terpaksa mengungsi pada tahun 2030 hanya karena tidak ada air. Kota-kota besar dunia seperti Cape Town di Afrika dan Chennai di India bahkan sudah merasakan apa yang disebut day zero, atau hari di mana keran benar-benar berhenti mengalirkan air. Ini bukan lagi ramalan, ini sudah terjadi. Penyebabnya ada 3. Pertama, populasi manusia yang meledak dan polusi yang meracuni sungai dan danau kita. Kedua, perubahan iklim yang mengacaukan siklus hujan, menciptakan kekeringan ekstrim di satu tempat dan banjir bandang di tempat lain. Dan ketiga, cadangan air tanah kita yang biasa disebut aquifer sedang dikuras habis-habisan. Kombinasi inilah yang menciptakan peluang sempurna dalam dunia investasi, yaitu kelangkaan adalah raja, dan para pemain besar sudah melihat hal itu. Jadi siapa saja dalang di balik perburuan emas biru ini? Di Amerika terdapat beberapa nama besar yang sudah sadar dan melakukan investasi besar-besaran untuk sumber air. Pertama, sang taipan minyak, T-Bone Pickens. Jauh sebelum orang lain sadar, seorang taipan minyak legendaris Texas bernama T-Bone Pickens sudah berkata, air akan sama berharganya dengan minyak. Dia menghabiskan ratusan juta dolar untuk membeli hak atas air tanah raksasa di Texas, dengan rencana menjualnya ke kota-kota yang kekeringan. Dia memperlakukan air persis seperti ladang minyak. Kedua, sang teknokrat Bill Gates. Siapa pemilik lahan pertanian terbesar di Amerika? Bukan petani tradisional. Jawabannya adalah Bill Gates. Pendiri Microsoft ini diam-diam telah mengumpulkan lebih dari 100.000 hektar lahan pertanian atau hampir seluas DKI Jakarta. Kenapa? Karena di Amerika, siapa yang punya lahan, dia juga punya hak atas air tanah di bawahnya. Dengan ratusan sumber aktif, Bill Gates kini bukan hanya raja software, tapi juga raja air yang tersembunyi. Ketiga, sang industrialis. Pernah minum atau tahu merek air Fiji Water? Di belakangnya ada pasangan miliarder Stewart dan Linda Resnick. Mereka tidak hanya menjual air kemasan premium, tapi mereka juga menguasai salah satu bank air bawah tanah terbesar di California. Saat musim hujan, mereka menyimpan air. Saat kemarau, mereka mengendalikannya. Sebuah model bisnis yang jenius sekaligus mengerikan. Permainan ini gak hanya dimainkan oleh individu aja, tapi juga oleh negara.
Negara-negara gurun yang kaya minyak di Timur Tengah sadar mereka itu nggak punya air yang banyak. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka membeli atau menyewa lahan pertanian raksasa di negara-negara Afrika yang subur. Mereka menanam gandum, padi, dan pakan ternak di sana. Lalu hasilnya dikirim pulang ke negara mereka. Ini disebut impor air virtual. Mereka tidak mengimpor air secara harafiah, tapi mereka mengimpor produk yang menyerap jutaan liter air dari negara lain. Tentu ini adalah langkah cerdas bagi mereka, tapi seringkali menjadi bencana bagi petani dan warga lokal yang sumber airnya dialihkan untuk proyek raksasa ini. Ini membawa kita pada satu pertanyaan fundamental yang akan menentukan masa depan umat manusia. Apakah air adalah hak asasi manusia yang harus tersedia untuk semua, atau sebuah komoditas yang bisa diperjualbelikan untuk keuntungan individu atau kelompok tertentu? Saat air diperdagangkan di Wall Street dan dikuasai oleh segelintir orang, kita beresiko memasuki dunia di mana harga air ditentukan oleh spekulan. Dunia di mana hanya mereka yang mampu yang bisa mendapatkan air bersih, sementara yang miskin akan semakin terpinggirkan. Hal ini tentu juga berlaku di negara kita, Indonesia, di mana saat ini para konglomerat dan oligar sudah mulai berlomba-lomba masuk ke dalam bisnis air. Entah air dalam kemasan yang mereknya sudah banyak dan bejibun, lalu iklannya saling sindir, juga dengan cara merambah ke sektor pangan dan pertanian yang tentunya butuh air dengan jumlah yang tidak sedikit. Pepatah lama dari Benjamin Franklin mengatakan, kita baru menyadari nilai air setelah sumur benar-benar mengering. Para miliarder ini bertaruh bahwa sumur dunia akan segera mengering. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan membiarkan mereka menjadi satu-satunya pemilik perahu penyelamat? Ini adalah topik yang kompleks dan sedikit membuat cemas, tapi penting untuk kita ketahui. Lalu bagaimana pendapat kamu? Apakah pemerintah harus melarang privatisasi air? Atau ini adalah konsekuensi logis dari sebuah sumber daya yang semakin langka? Yuk diskusikan di kolom komentar di bawah. Jika video ini membuka wawasan baru untuk kamu, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membagikan cerita tentang isu-isu penting seperti ini bersama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.